Halo, hai guys. Perkenalkan, nama aku Nada Salsabila. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai isu kemiskinan di negara Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi di kawasan benua Afrika. Afrika Selatan merupakan negara republik dengan jumlah populasi sekitar 53 juta penduduk. Jika di Afrika lainnya, demografi penduduknya cenderung homogen. Namun, tidak demikian dengan negara Afrika Selatan. Afrika Selatan juga merupakan negara berkembang yang perekonomiannya sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama sektor pertambangan seperti emas, platinum, dan berlian, serta pertambangan logam dan mineral. Selain sektor pertambangan, industri-industri yang memegang peranan penting bagi perekonomian Afrika Selatan diantaranya seperti industri perkapalan, tekstil, industri kimia, dan perakitan automobil. Akan tetapi, 1,5 dari populasi masyarakat yang tinggal di benua Afrika hidup di bawah. Saat ini di sub-Sahara Afrika, GDP atau Gross Domestic Product per kapita semakin menurun setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada tahun 1974 lalu, tahun ini penurunan yang terjadi cukup drastis, yaitu sebesar 11%. Meskipun pertumbuhan ekonomi di dunia meningkat sebesar 2% pada tahun 1960 hingga 2002, namun kelihatannya hal ini tidak berlaku untuk negara Afrika. Pertumbuhan ekonomi di negara ini termasuk yang paling suram sejak tahun 1974 sampai dengan pertengahan tahun 1990-an. Pertumbuhan ekonomi di negara ini tidak mengalami peningkatan sama sekali dan malahan semakin menurun. Penurunan tersebut mencapai 1,5% di tahun 1990. Akibat dari penurunan tersebut, ratusan jutaan warga Afrika hidup dengan cara mengatasi ketimpangan untuk mengentaskan kemiskinan. Yang pertama, perhatian khusus untuk isu ketimpangan. Yang kedua, pengembangan anak di usia dini dan gizi. Yang ketiga, perlindungan kesehatan. Yang keempat, akses pendidikan bermutu untuk semua. Yang kelima, bantu tunai kepada warga yang miskin. Yang keenam, infrastruktur pedesaan terutama jalan penyediaan listrik. Yang ketujuh, sistem perpajakan yang progresif. Kemudian ada tantangan dan langkah ke depan. Afrika Selatan berkomitmen untuk kuat mengentaskan kemiskinan, membangun kohesi sosial yang kuat dengan melibatkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan distribusi kekayaan relatif. Kemudian membangun landasan perlindungan sosial yang kuat, menerapkan bantuan tunai untuk 64% anak-anak, 75% lansia, dan 50% penyandang disabilitas. Hal ini merupakan proses untuk membuat pensiun sosial menjadi universal. Kemudian tingkat pengangguran yang tinggi. Terdapat perdebatan antara apakah lebih baik menginvestasikan dana pensiun di luar negeri atau untuk membangun infrastruktur dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan pembangunan dalam negeri. Selanjutnya, elemen redistribusi dari pensiun kontribusi maupun non-kontribusi dengan menghapuskan pembebasan pajak untuk kontribusi pekerja guna membuat pensiun menjadi universal dan menyalurkan seluruh manfaat melalui bank dan pembayaran elektronik. Sekian pembahasan pada video kali ini. Thank you for watching guys.